Selamat siang, mohon izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Grand Cristiano Liampai dengan NIM 251111310028 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Pada saat ini mohon izin saya akan membahas tentang terkait sistem reproduksi pria. Oke, untuk yang pertama ialah definisinya. Sistem reproduksi pria adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk menghasilkan sel sperma dan hormon seks pria, terutama testosteron, serta menyalurkan ke alat reproduksi wanita untuk proses pembuahan. Jadi jika tidak ada alat reproduksi pria, jadi tidak ada pembuahan juga. Keduanya harus ada, antara reproduksi pria dan reproduksi wanita. Oke, next. Fungsinya yang pertama, kita masuk ke fungsinya, adalah menghasilkan sel sperma atau gamet jantan. Yang kedua adalah menyalurkan sperma ke organ reproduksi wanita untuk pembuahan. Yang ketiga ialah menghasilkan hormon seks pria atau biasa disebut testosteron yang mengatur perkembangan ciri seksual sekunder. Yang keempat atau yang terakhir, mendukung proses ejakulasi dan reproduksi. Oke, next. Kita akan masuk ke organ-organ reproduksi pria. Next. Oke, untuk organ yang pertama ialah testis. Testis atau organ yang berbentuk opal, seperti yang saya tunjuk itu, yang berwarna ungu, yang opal, terletak di dalam skrotum. Jadi testis ini dibungkus oleh skrotum dan fungsinya adalah memproduksi sel sperma dan hormon seks pria, terutama seperti tadi testosteron dan lain-lainnya, dan yang berperan dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder dan fungsi reproduksi. Oke, next. Oke, yang kedua adalah epididymis. Oke, untuk epididymis merupakan saluran panjang yang melingkari bagian atas dan belakang testis. Oke, ini seperti yang ditunjuk itu, epididymis itu yang agak panjang gitu di atas testis. Nah, itu epididymis. Epididymis itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada kaput epididymis, badan epididymis, dan ekor epididymis atau cauda epididymis kalau di bahasa anatominya. Jadi sperma yang dihasilkan di testis akan disimpan di epididymis untuk matang dan memperoleh kemampuan bergerak sebelum dikeluarkan. Jadi spermanya itu akan disimpan di epididymis jika sudah dihasilkan dari testis. Jadi epididymis itu adalah tempat penyimpanan sperma. Oke, untuk selanjutnya ada vas deferens atau saluran sperma, yaitu adalah saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra. Saluran ini berfungsi mengalirkan sperma dari testis menuju uretra saat
proses ejakulasi berlangsung. Nah, jadi fungsi dari pars deferens atau saluran sperma itu bisa kita simpulkan untuk mengalirkan sperma dari testis menuju uretra. Nah, itu pada saat proses ejakulasi berlangsung. Nah, bisa dilihat untuk pars deferens itu ada di saya tunjuk itu seperti tali atau saluran panjang, itu adalah penyambungnya ke uretra. Oke, untuk next ya, setelah itu ada kelenjar aksesoris. Kelenjar ini menghasilkan cairan tambahan yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Nah, yang pertama itu adalah vesicula seminalis. Nah, itu ada vesicula seminalis yang warna kuning itu di gambar. Nah, itu ada tunjukannya kan. Nah, itu adalah vesicula seminalis. Nah, itu menghasilkan cairan kaya glukosa yang menjadi sumber energi sperma. Nah, jadi vesicula seminalis ini itu menghasilkan cairan kaya glukosa yang bisa menjadi sumber energi dari sperma kita, atau pada cowok-cowok saja. Oke, next adalah prostat. Prostat itu ada di bawah seminalis vesiculalis. Itu ada ditunjukkannya pada foto itu. Prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan yang melindungi sperma dari lingkungan asam vagina. Jadi prostat itu menghasilkan cairan yang bisa melindungi sperma dari lingkungan yang asam di vagina pada organ-organ reproduksi wanita pada saat proses reproduksi terjadi. Oke. Yang ketiga adalah kelenjar vulvoretra atau Cowper, yaitu menghasilkan cairan pelumas untuk memudahkan sperma keluar melalui ureter. Nah, jadi gunanya kelenjar vulvoretra itu bisa untuk menghasilkan cairan pelumas untuk memudahkan sperma keluar melalui ureter. Jadi itu jika tidak ada kelenjar vulvoretra atau Cowper, sperma bakal susah keluar karena tidak ada pelumasnya. Oke, next. Ya, oke. Kita masuk ke uretra. Uretra adalah saluran yang membentang dari kandung kemih ke ujung penis. Jadi uretra tuh bisa dilihat itu pada saya yang tunjuk itu adalah uretra. Uretra itu berfungsi mengeluarkan sperma atau urin, tetapi dia tidak secara bersamaan. Nah, jadi teman-teman, uretra ini bisa mengeluarkan selain sperma, dia juga bisa tempat jalur keluarnya urin. Nah, begitu. Oke, next. Yang selanjutnya adalah penis. Penis adalah organ eksternal yang berfungsi sebagai alat kopulasi untuk menyalurkan sperma ke organ reproduksi wanita. Jadi penis ini adalah alat kopulasinya untuk menyalurkan sperma ke organ wanita pada saat berhubungan seksual. Penis juga berperan dalam buang air kecil. Nah, seperti saya bilang tadi, penis juga atau uretra bukan cuma sebagai
alat untuk mengeluarkan sperma, tetapi juga alat untuk mengeluarkan air kemih. Ya, next. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem reproduksi pria merupakan sekumpulan organ yang bekerjasama untuk menghasilkan sperma dan hormon seks pria, terutama testosteron, serta menyalurkan ke alat reproduksi wanita. Selama ini berperan penting dalam proses pembuahan, perkembangan ciri-ciri seksual sekunder, dan menjaga fungsi reproduksi pria secara keseluruhan. Organ-organ utama seperti testis, epididymis, vas deferens, kelenjar aksesoris, uretra, dan penis bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan sperma terbentuk, matang, tersimpan, dan siap dikeluarkan saat ejakulasi. Ya, next. Oke. Terima kasih atas sudah menonton video saya sampai akhir. Jika ada kesalahan atau pesan tutur kata saya minta maaf. Terima kasih banyak. Selamat malam.